Iya, Kang, pembuka sudah. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan Opini Pemuda Menengah masih di podcast kita Demokrasi and Demokrasi. Nah, kita sekarang berada di depan kantor PT Pelni, yaitu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, kita di sini, kehadiran kita di sini dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia Bersih ingin menyampaikan beberapa tuntutan, ingin menyampaikan beberapa keluh kesah masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa transportasi laut dari perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Nah, dari sini kita pahami bersama bahwa cita-cita bangsa Indonesia ini atau cita-cita Presiden Jokowi, karena negara Indonesia adalah sebagai negara poros maritim dunia dan negara agraris, maka pemerintah Indonesia ini melalui Presiden Joko Widodo yang sebagaimana terprogram di dalam kepemerintahan sebagai tol laut. Nah, kemudian kita menyampaikan beberapa keluh kesah kita yang terjadi di kapal laut, yaitu di Perusahaan Nasional Indonesia atau Pelni. Nah, mungkin ini menjadi pengantar bagi kita, pengantar bagi kawan-kawan di sini, karena kita kemarin pada hari Selasa kemarin telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Pelni. Nah, kemarin itu ada sempat riak-riak kecil lah, perdebatan antara humas PT Pelni yang diwawancarai oleh Metro TV itu sendiri. Di realitas Pak Dito, ini Bang Dito ini. Nah, Dito kemudian Papilanda. kemarin beliau menyampaikan atau menjanjikan untuk memberikan data dan keterbukaan informasi publik pada hari Kamis kemarin. Akan tetapi kita tunggu sampai pada hari ini, hari Jumat ini, sampai dengan sekarang tidak ada diberikan keterbukaan informasi publik beserta data itu. Nah, ini terjadi juga, sudah tadi ada riak-riak kecil juga, ada perlawanan, ada ditahan oleh abang-abang kepolisian yang mengamankan sebagaimana tugas mereka dan abang-abang security. Nah kan, ini juga kita jadi mandek untuk menyampaikan aspirasi kita. Nah, lebih jelasnya lagi, Bung Alfred bisa menjelaskan rangkaian kegiatan kita atau kajian-kajian kita terkait dengan kasus PT Pelni. Bung Alfred, silakan. Siap, Bung. Terima kasih. Tapi sebelumnya ini kita sampaikan, yang di sebelah kanan Bung Alfred ada Alex. Nah, dia juga ini aktivis dari Kabupaten Tapanuli. Nah, ini di samping saya Yusuf Salamanurung, ini aktivis mahasiswa dari kampus Universitas Borobudur. Oke, mungkin dilanjutkan sama Alfred. Baik, terima kasih Bung Jericho. Saya sebagai koordinator aksi juga dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia Bersih yang bersama-sama beberapa hari lalu kami turun melakukan aksi di tempat ini. Yang lalu kami dipertemukan langsung dengan pihak humas, yaitu manajer humas dan kelembagaan PT Pelni. Nah, itu Bang Dito Papilanda. Ketika kami melakukan audiensi di sini dan kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami terkait dengan persoalan yang terjadi di salah satu perusahaan plat merah BUMN, yaitu di PT Pelni yang bergerak di bagian transportasi laut. Keluhan-keluhan yang kemudian kami sampaikan ke tersebut ditampung oleh pihak humas dan akan disampaikan oleh pihak humas dan menjanjikan kepada kami bahwasanya pada hari Kamis mereka akan mengirimkan data-data terkait dengan persoalan-persoalan permasalahan yang kemudian menjadi tuntutan kami, menjadi kajian kami dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Indonesia Bersih, dan akan mengirimkan data tersebut pada hari Kamis. Nah, namun ketika kami dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia Bersih menunggu sampai hari Kamis kemarin, tidak ada informasi yang dikirimkan kepada kami terkait dengan keterbukaan informasi. Ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Sehingga pada hari ini, hari Jumat ini, kami datang untuk kemudian mempertanyakan terkait dengan janji yang disampaikan oleh Bang Tito, bahkan dia membuat suatu pernyataan bahwasannya hari Kamis itu dia akan mengirimkan data. Namun sejauh ini nggak dikirimkan kepada kami, sehingga kami hari di tempat ini walaupun sedikit. Bung Alfred bisa ceritakan atau sampaikan ke publik Tentang persoalan dari PT Pelni ini? Jadi persoalan-persoalan yang terjadi. Tri Andayani nih. Nah, ini jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya direktur dari PT perusahaan BUMN PT Pelni ini yaitu Ibu Tri Andayani ini sebagai direktur, sekaligus dia sebagai komisaris.
Ya, dia sekaligus salah satu komisaris yang memang Di PT salah satu PT yang berusaha bekerja sama dengan ini, yaitu PT Sarana Bandar Nasional. Lewat PT Sarana Bandar Nasional. Nah, pas terakhir 3 bulan yang lalu ketika berita terkait dengan realitasnya diangkat oleh media, lalu kemudian ketika kita turun pada hari Selasa, Pak Dito sebagai humas dari PT PELNI menyampaikan bahwasanya beliau Triandayani sudah diberhentikan dari komisaris PT Bandar Sarana Nusantara. Namun ketika kami mengecek di link website-nya, ternyata masih ada sebagai komisaris utama PT Bandar Sarana Bandar Nasional. Berarti apa yang disampaikan Pak Didi itu tidak Iya, benarnya? artinya kami merasa itu adalah kebohongan publik. Kebohongan publik terhadap kami. Sehingga kenapa kemudian Kesalahannya. benar, sehingga kenapa kemudian kami hadir hari ini untuk mempertanyakan juga itu. Bahkan pertanggungjawaban mereka terkait dengan surat pernyataan yang mereka buat bahwa mereka akan mengirimkan itu. Berarti terlepas dari situ kan ada rangkaian beberapa Persoalan lain, betul. problem-problem yang terjadi di atas kapal. Salah Ya. satunya Bung Alfred ini perlu kita informasikan ke publik bahwa banyaknya mafia-mafia atau calo-calo penjualan tiket Ya. di sini. Nah, kenapa saya sampaikan hal demikian? Nah, pada saat 2017 itu saya menaiki KM Kelut dari Belawan sampai dengan Jakarta, itu tiket yang saya beli itu harganya adalah tiket kelas 2. Ya, Akan tetapi tiket yang mereka berikan ini adalah tiket kelas ekonomi. ekonomi. Artinya nggak sesuai dengan tiket yang Bung Jericho beli ya. Baru masuk lagi fasilitasnya, banyak kamar mandi lah yang Ya. nggak beres lah, ya kan? Baru banyak lagi di sana kasus pencurian. Dan mungkin Bung Alfred bisa tunjukkan ke Ini publik. ya, ini semua kita punya. Kita ini kami di bawah penelitian kami, kajian kami dari OPM, Opini Pemuda Menengah juga kami melakukan kajian-kajian ya. Jadi ada beberapa permasalahan kajian-kajian yang kami temukan. Ini kami bawa di sini untuk kami kemudian menyampaikan langsung kepada ini. Sehingga kami hadir di tempat ini untuk menyampaikan kajian-kajian kami terkait dengan Abang Bung Jericho bilang itu bagian daripada keluhan masyarakat juga, dan ini sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwasanya adanya calo-calo di atas kapal, penjualan tiket di atas kapal, baru maraknya pencurian di atas kapal. Ini kan menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Kita tentu bangga bahwasanya BUMN di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ini mendapatkan pujian karena dia dengan kerja-kerjanya yang kemudian, tapi ternyata masih ada anak perusahaan daripada BUMN, yaitu salah satunya PT PELNI yang masih melakukan praktek-praktek calo dan sebagainya, yang ini sudah menjadi pengetahuan umum, pengetahuan masyarakat. Fasilitasnya tidak mumpuni, Nah, tidak mumpuni. memang ini Baru praktik mafia. mafia, jual beli kamar di atas kapal. Di atas kapal, baru Dugaan adanya prostitusi, Ya. penjualan minuman keras di atas kapal. benar. Ada lagi yang namanya store-store penjualan itu yang tidak memberikan Ya. tidak membayarkan pajak kepada perusahaan. Satu lagi begini, ketika si Triandayani ini selaku komisaris dari PT Sarana Bandar Nasional ini, dia menjalankan salah satu bisnis, yaitu bisnis PELNI Mart di atas kapal, di mana ketika penjualan itu tidak diberikan struk pembayaran. Masa? Struk pembayaran. Nah, Berarti kita beli ini nggak ada struk. nggak ada struk pembayaran. Terus bagaimana laporan pajak? Ya, laporan pajak itu bagaimana? Itu kan ketika pada saat dipertanyakan Pak Dito sebagai humas, dia menjelaskan dan menjawab bahwasanya itu dia bukan punya kapasitas dia untuk menjawab itu, karena dia hanya sebatas humas dari PT PELNI. Namun kita bertanya lagi, lalu bagaimana dengan Bu Triandayani selaku komisaris utama itu? Sementara dia juga sebagai direktur PT PELNI kan. Dia bilang itu bukan hak dia untuk menjawab juga. Sehingga kita datang ke tempat ini bahwa kita mau ada permasalahan atau problematika di dalam tubuh BUMN, terlebih di PT PELNI ini. Sehingga kami hadir di tempat ini untuk menyampaikan itu, data-data yang sudah kami kumpulkan di sini juga. Tapi bagaimana menurut Jericho juga terkait dengan tindakan-tindakan tadi oleh pihak keamanan dari dalam? Kan kita ingin 2 hari sebelum kita hadir di tempat ini kan kita sudah memberikan surat aksi di Intel Kampolda Metro Jaya kan, bahwasanya kami akan hadir di tempat ini. Kami akan hadir ke tempat ini. Cuman komunikasinya seperti apa ketika kita masuk ke dalam untuk memberikan data kami ke dalam sana, kami tidak diberikan akses, kami tidak difasilitasi untuk menyampaikan. Padahal ini kan sesuai dengan janji mereka begitu. Kalau menurut saya
izin masuk ya. Ya. Untuk menanggapi apa yang terjadi di PLD ini untuk sekarang. Kalau menurut pandangan saya menduga keras ada salah satu oknum yang punya pangkat tinggi di PT PLD yang membiayai mafia-mafia yang beroperasi di kapal-kapal ini. Kenapa? Karena kemarin pada saat aksi pertemuan pertama itu humasnya itu tidak ada tulisan bahwasanya dia akan memberikan bukti-bukti bahwasanya PT PLN itu tidak tahu atau tidak ada sangkut pautnya dengan mafia-mafia yang ada di atas kapal ini, baik itu pungli liar dengan pedagang yang liar di situ, struk pembelian nggak ada kan begitu, terus jual beli kamar dan pencurian dan segala macam. Tapi kita lihat sampai sekarang yang dijanjikan aturan yang kemarin tidak ada bukti-bukti itu dipertanggungjawabkan kita. Dan kita bisa menduga keras bahwasanya mereka itu terlibat dengan mafia-mafia di sana. Adanya permainan memang. Adanya permainan. Artinya dugaan kita tuh benar aja. Artinya dugaan kita terhadap direktur PT PLN Tri Adi ikut serta dalam membina mafia-mafia itu supaya berkembang biak di kapal-kapal sana. Itu bisa berpeluang besar kan begitu kira-kira. Karena kenapa? Dengan dia menempatkan salah satu orang yang pegawainya dari PT PLN yaitu Humas, bagian Humas, dengan berbicara bahwasanya mereka bahkan menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwasanya PT PLN ini tidak ada sangkut pautnya dengan mafia-mafia di sana. Begitu. Tiba-tiba mereka mengingkarinya. Kan kita bisa duga keras itu, Pak. Begitu. Sedangkan yang kita tahu ini, kita semuanya tahulah hukum kan begitu. Ya. Kita berlandaskan hukum juga turun di sini kan. Setiap orang yang punya penghasilan itu dikenakan pajak pemasukan. Pajak pemasukan itu kita garis bawahi. Berapa persen dari pemasukan kita per bulan? Itu kita harus bayar pajak. Dan jadi pertanyaannya, salah satu pedagang dari 6 pedagang liar di sana punya pemasukan per bulan itu 30 juta. Mereka bayar pajak pemasukan nggak? Nah, itu yang Kita pertanyakan itu. Dalam rentang berapa tahun? Sedangkan pemerintah dari bagian Kementerian BUMN itu mengucurkan dana 2 triliun per tahun untuk BUMN ini ya. 2 triliun untuk Dana subsidi, ini dana- rakyat menengah ke bawah. Dana Ya. subsidi nih ya, dana subsidi. Yang memakai jasa transportasi tol laut itu untuk rakyat menengah ke bawah. Ini dana 2 triliun itu kemana? Sedangkan yang kita tahu fasilitas di sana ya kurang memadai lah. Kamar mandi banjir, pencurian di mana-mana, keamanan yang kurang efektif. Ya kan? Kan begitu kira-kira. Karena kalau keamanan itu efektif, pedagang liar itu gak akan bisa masuk. Ya. Pedagang liar itu gak akan bisa masuk. Iya, Pak. Benar. Jadi ini Tapi karena ada permainannya di situ, maka yang pedagang liar itu bisa masuk gara-gara ada permainan di dalam lah ya. Iya, makanya ada kong-kali antara PT PLN dengan mafia yang memperdagangkan dagangannya secara liar di dalam kapal itu. patut diduga ya adanya Itu kita permainan. patut kita duga. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti, Bos. Ya. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwasanya mereka tidak terlibat dengan hal itu. Kan begitu kira-kira. Terkait dengan keterbukaan informasi publik yang mereka sampaikan ya, mereka janjikan kepada kita kan Iya. mereka nggak sampaikan ya. Artinya memang dugaan kita tuh bisa Ini besar dari kemungkinan terjadi. Ini sudah lama, Pak. Lihat aja tuh, selisih tagihan dana. Itu hasil audit BPK loh, PSO. Pemerintah ini boncos terus, Bos. Bukan malah berkurang pemerintah menurunkan anggaran dana per tahun ini. Malah pemerintah ini makin nambah. Kan begitu. Tapi masih kita juga mewadai kejahatan makin merajalela di dalam kapal. Begitu kira-kira. Jadi dari semua tuntutan itu kita tahu bersama bahwasanya tadi ini kita hadir untuk kemudian bertemu langsung di Ya. dalam. Tapi saya juga mau tanya kepada Bung ini bahwasanya bagaimana tanggapan Bung terkait dengan sikap-sikap pihak keamanan tadi ketika kami ingin menyampaikan surat aks kami, data kami. Nah, siap. Saya masuk ya. Ya, jadi ya, tindakan-tindakan keamanan di dalam yang kemudian mempersekusi
persekusi kami atau tindakan-tindakan represif atau yang menolak kami, bahwasanya kami datang sebagai rakyat untuk menyampaikan data kami kan. Ya. Bagaimana menurut tanggapan saudara terkait dengan Nah. ini sikap para keamanan? Kita ini udah melakukan aksi kedua ya kan. Dalam artinya dari aksi kita pertama sampai aksi kita kedua, kita kayak merasa pihak keamanan tidak menghargai atau tidak ada nilainya, tidak menilai kita apa-apa gitu. Dalam artinya itu mereka tidak tahu bahwasannya kita melakukan aksi atas keresahan masyarakat, ya kan? Nah, yang saya canggungkan kepada Pak Dito nih yang sudah masuk dalam live Metro TV, saya berpikir bahwasannya jadi Pak Dito ini tidak takut akan kedatangan kita. Makanya dia tidak ke sini untuk menyatakan bahwasannya apa yang dia janjikan, apa yang ingin dia buktikan itu tidak ada semua. Palsulah dibilang. Nah, kalau untuk pihak keamanan ya, saya juga merasa pihak keamanan daripada Pelni ini merasa mengira kita itu kecil gitu. Mengira kita kecil. Bahwasanya kedatangan kita ini tidak berarti apa-apa. Tapi saya mau ucapkan kepada pihak Pelni, jangankan direktur Pelni, Pak Erick Thohir aja kita bisa goyang. Ini atas keresahan masyarakat. Kami mahasiswa sebagai poros tengah dari masyarakat. Bahwasanya apa yang menjadi penyampaian masyarakat, kita akan selalu turut untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Nah, di sini saya ingin yang sebenarnya ini peraturan dari atau apa yang menjadi kesalahan-kesalahan atau apa yang menjadi perbuatan dari pihak Pelni bisa dibuktikan atau bisa untuk dijelaskan bersama kita di sini, duduk bersama di sini. Begitu kira-kira. Ya, ya. Jadi kami bersama-sama mengecam juga ya tindakan-tindakan para pihak keamanan atau siapapun yang mau membenturkan kami dengan pihak keamanan. Kami mau garis bawahi bahwasanya kami datang ke tempat ini dengan diskusi, dengan dasar pemikiran kami menyampaikan data-data kami. Kami bukan mau diperhadapkan atau ini dengan masyarakat, dengan pihak keamanan begitu. Ya, begitu Pak. Kami hanya ingin menemui pemerintah dalam hal ini PT Pelni untuk menyampaikan kemudian data-data kami. Itu aja, bukan mau dibenturkan dengan pihak keamanan atau apa. Tadi kan kita mendapatkan begitu. Iya kan menjadi kan. Ya, kalau dari saya sih rentetan kegiatan yang kita laksanakan ini kan akan berporos dan bermuara di mana nih, ya kan? Nah, kalau dari saya, pandangan saya secara pribadi, ya kan, ingin mendesak Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk segera mencopot dan memeriksa Direktur Utama PT Pelni, ya kan, Tri Andayani. Nah, ini setelah dicopot lalu diperiksa apakah terindikasi melakukan praktik-praktik KKN. Nah, lalu kemudian yang kedua, bersihkan seluruh oknum-oknum yang menyalahi aturan yang ada di atas kapal maupun yang tidak di atas kapal. Ya kan, praktik-praktik busuk, praktik-praktik kotor itu harus dibersihkan dari atas kapal itu. Lalu gagalnya PT Pelni dalam mendongkrak perekonomian nasional Indonesia. Ya kan? Itu mungkin cita-cita negara kita ini. Nah, saya kira itu hari ini kita buktikan bahwa saat ini juga PT Pelni yang di bawah pimpinan oleh Ibu Tri Andayani ini hari ini kita katakan gagal dalam memimpin dan mendongkrak perekonomian Indonesia. Dan hari ini juga kita katakan bahwa Tri Andayani mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya kepada masyarakat Indonesia. Itu jelas itu. Kita lihat juga bahwa ini kami juga bawa data ya, bukan hanya ini, bahwa ada data terbaru akan ada video yang sedang viral. Kemarin ketika kita melakukan audiensi bersama pihak humas, kita menyatakan bahwa ketika ada foto, video terkait dengan pencurian barang itu tolong tunjukkan kepada kami. Nah, hari ini kan ada sudah menjadi pengetahuan umum dan sedang viral juga kan, ada pencurian di atas kapal itu. Mana Sampai viral ya? Kapal, ya, kapal 60 kalau tidak salah. Nah, kita ada bawa datanya juga. Iya. Ini kita bawa datanya nih. Karena korban tersebut
korban tersebut tidak mendapatkan barang itu. Karena kan kemarin kata Humas, ketika ada kehilangan barang di atas kapal, ada CCTV. Dipersiapkan dengan CCTV. Jadi akan Ada kok CCTV yang rusak ada. Ada yang CCTV yang rusak itu soal lain hal. Iyalah, nanti alasannya mereka kan teknis lagi kan, prosedur lagi kan. Jadi ini sedang viral ini, sudah viral. Sementara si korban tersebut belum mendapatkan barang yang hilang itu. Waduh. Artinya ada yang baru kemarin pihak Humas menyatakan juga bahwasanya kami PTP ini sedang bekerja sama dengan pihak keamanan, itu TNI Angkatan Laut ya. TNI Angkatan Laut di dalam kapal itu sebagai pihak keamanan. Namun bisa yang melakukan pencurian itu ada segerombolan, bukan satu orang saja. Jadi saat ini dia berusaha untuk mengalihkan perhatian dari si korban. Nah saat ini melakukan aksinya. Artinya ini sudah berjalan sejak lama. Sudah sering terjadi. Dan menurut saya itu juga hanya sebuah permainan mereka yang dalam arti itu ya si pencuri ini ada sebetulnya keamanan dari kapal tersebut. Tidak mungkin ada orang menyusup dan untuk pencuri atau melewatkan dari pihak keamanan. Hanya sebagai permainan saja. Artinya bagaimana sampai dia bisa masuk ke dalam dan melakukan aksi yang seperti begitu ya. Iya. Dan hari ini juga, bahwa saya katakan tegas, saya katakan PTPL ini gagal. Karena apa? Datang kita di sini pakai itikat baik tadi. Kita masuk di gerbang, bahkan kita seolah-olah seperti penjahat tadi. Langsung dihadang sama aparat kepolisian, dihadang sama abang-abang security, jumlahnya banyak. Padahal kita mau mengantarkan data. Tapi mereka mencoba untuk merefresif kita. Nah ini saya kira ini perlu juga ini menjadi satu pelajaran juga sama PTPL ini. Ya kan? Bagaimana caranya mereka untuk berlaku ya komunikatif lah seperti itu. Itu sih mungkin yang bisa kita sampaikan lah dari PTPL. Ya harapan saya kepada Menteri BUMN untuk segera mencopot Tri Andayani. Karena dia tidak mampu, gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan merestrukturisasi pimpinan-pimpinan dari PTPL itu sendiri. Nah, kini tegas kita minta kepada Pak Erick Thohir ini agar segera mencopot, melakukan reformasi dalam tubuh PTPL itu sendiri. Karena banyaknya praktik-praktik mafia, praktik-praktik busuk dan kotor yang telah menggerogoti ekonomi, ya seolah-olah menggerogoti ya kan. Ya kan? Iya. Artinya masih banyak tidak mampu mendong nasional sesuai dengan amanat presiden juga bahwasanya kita lagi menuju pemulihan ekonomi nasional. Oke. Berarti PTPL ini gagal ini mendukung kerja-kerja pemerintah ya. Oke. Permainan itu kan bukan? betul. Dan menurut saya itu sebenarnya kesalahan atau apa dari pihak PT ini sebenarnya masih banyak yang belum kita kaji. Iya kan? Di luar dari apa ya dari Alfred tutup saja. kapal atau dan lain segala macam sebenarnya masih banyak lagi. Saya kira itulah yang bisa kita sampaikan yang dalam artinya ini kita harap Pak Erick Thohir bisa mendengar apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tuntutan kita. Semoga Pak Erick Thohir bisa mendengar, bisa melihat dan bisa memeriksa. Apalagi ini direktur dari PTPL ini bisa dicopot lah ya. Bisa memeriksa apa yang menjadi kesalahan-kesalahan. Siap Bung. Baik, mungkin itu yang menjadi keresahan kami dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia Bersih. Kami hadir di tempat ini untuk menyampaikan aspirasi kami, namun kami mendapatkan tindakan-tindakan represif dari pihak keamanan yang kemudian dibenturkan dengan kami, padahal kami sebagai rakyat mau menyampaikan aspirasi kami, sehingga kami juga punya data yang lengkap ya. Ini semua kita punya data lengkap, ini semua dengan data semua kita bawa di tempat ini. Tapi nanti akan kami sampaikan ke dalam nanti, karena ini kami sedang menunggu sholat Jumat yang ini. Untuk itu kawan-kawan, kami berharap ke depannya supaya ada dilakukan restrukturisasi dan reformasi dalam tubuh PTPL ini. Itu yang menjadi harapan kami, dan kami berharap juga agar BUMN di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir segera untuk mencopot Direktur PTPL ini Ibu Tri Andayani, karena dia gagal dalam mendongkrak perekonomian nasional, dalam merestrukturisasi dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur PTPL ini. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan pada siang hari ini. Salam OPM, Opini Pemuda Menengah, salam demokrasi and demokrasi. Siap.